Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzumat ilan nur, satu keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Kita ini di sela-sela waktu seperti ini memang perlu untuk melakukan merenungkan tentang kehidupan kita ini. Kita ini kok ada di sini? Kita ini tidak pernah merancang dulu itu akan ada. Tapi kita ini tahu-tahu kok ada di dunia ini, lahir di dunia ini. Kita ini lalu ketika ada itu, apa dulu itu yang kita pikirkan ini? Yang kita pikirkan ini tentu kita diajari oleh orang tua kita atau siapa yang mengasuh kita dulu itu. Kita seringkali waktu masih kecil, kamu kelak menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang dihargai, dihormati orang lain. Kamu kelak supaya menjadi dokter, kamu menjadi insinyur, kamu menjadi pilot, dan seterusnya itu. Jadi ketika itu masih kecil, kita diajak untuk hal-hal yang akan kita hadapi di masa depan. Masa depan itu tidak jauh ternyata. Masa depan yang berada pada lingkup di dunia ini. Mungkin maunya agar kita oleh ibu, oleh bapak kita ini agar menjadi orang yang mulia. Tapi mulia sebatas yang ada di dunia. Terbatas di dunia ini. Lalu apa itu betul? Pada ukuran-ukuran manusia betul. Pada ukuran-ukuran kehidupan di dunia ini betul. Agar kita menjadi sukses. Sukses di dunia ini. Tetapi ukuran agama ternyata tidak begitu. Ukuran agama ini hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi di akhirat. Yang lalu tidak berputus-putus, abadi. Di akhirat ini lebih abadi. Di dunia ini hanya sebentar. Coba kita lihat kanan kiri kita ini. Mungkin di lingkungan ini saya sudah paling tua. Umur saya itu Januari 70 tahun. Kalau saya lihat kanan kiri Pak Iwan, Pak Wandoyo, Mbah Mat. Saingan saya itu hanya Mbah Mat. Yang usianya 90 tahun tidak ada. Tidak ke masjid.
Kenapa tidak ke masjid? Karena memang yang 90 tahun sudah tidak ada. Sudah meninggal. Padahal kalau saya sendiri pribadi merasakan, kok belum lama ketika saya masih jadi anak-anak dulu sekolah SD di desa. Kok belum lama? Ternyata sudah 70 tahun. Berarti memang hidup di dunia ini sebentar. Kalau orang mengatakan sekedar mampir ngumbi. Kehidupan yang lebih lama adalah kehidupan di akhirat kelak. Tetapi yang seperti yang saya katakan tadi, yang kita pikirkan itu adalah ya bimbingan orang tua kita, kakak-kakak kita hanya pada lingkup di dunia. Ya mereka tidak salah. Karena memang imajinasi mereka sampai di situ pada kehidupan di dunia. Mungkin kalau di dunia bagus, maka di akhirat bagus. Kalau di dunia kaya, di akhirat juga akan menjadi kaya. Kalau di dunia menjadi orang terhormat, di akhirat menjadi orang terhormat. Kalau di dunia ini menjadi seorang pejabat yang dihormati, di akhirat juga akan seperti itu. Ternyata logika itu tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Kekayaan yang digambarkan untuk menyelamatkan di akhirat malah justru bisa jadi mencelakakan kita. Sampai-sampai diingatkan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Di situ orang-orang itu hanya lalai dengan menumpuk-numpuk harta. Lalu apa? Lalai dengan kehidupan yang lebih panjang di akhirat nanti. Itulah kehidupan kita. Nah, lalu kalau kita mencari contoh yang tepat, siapa yang tidak cukup hanya di dunia tetapi sampai di akhirat kelak? Ternyata kita punya pelajaran dari siapa? Dari Nabi Ibrahim. Ketika kecil yang dipikir bukan pekerjaan, bukan rencana untuk menjadi kaya, bukan menjadi orang yang terhormat, tapi Ibrahim mengenalkan, memberi pelajaran buat kita satu hal yang amat penting. Yang dipikir bukan pekerjaan, tapi adalah Tuhan. Siapa? Siapa yang menciptakan ini? Aku kok ada? Ada ini tentu ada yang mengadakan. Siapa itu? Lalu kemudian ada konsep namanya Tuhan. Lalu Tuhan itu siapa? Nabi Ibrahim kehidupannya tidak seperti kita ribuan tahun sebelum Masehi. Maka mengiralah bahwa yang disebut Tuhan itu adalah bintang, dikisahkan dalam Al-Quran. Dikiranya bintang itulah Tuhan. Ternyata bintang pada suatu saat tenggelam seperti yang kita lihat itu. Ibrahim tidak suka dengan Tuhan yang menghilang. Maka muncullah bulan. Dibilang bukan yang kecil itu Tuhan saya, tetapi adalah yang lebih besar, ialah bulan. Ternyata bulan pun juga tersaingi oleh yang lebih besar lagi, ialah matahari.
Ternyata matahari yang besar yang bercahaya seperti itu juga menghilang. Kebingunganlah Ibrahim. Lalu kemudian setelah mentok ditunjukin aslam supaya kamu tunduk kepada Allah. Lalu kemudian ketemulah di situ ialah Allah. Jadi yang dicari Ibrahim ketika kecil bukan pekerjaan, bukan ekonomi, bukan kekuasaan, tetapi yang dibayangkan adalah Tuhan. Ini barangkali penting sekali buat pelajaran buat kita. Dan tatkala kita punya anak, lalu kemudian kita punya cucu, sejak kecil mestinya seharusnya ditanamkan adalah tentang siapa sebetulnya diri kita ini siapa. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia itu memperhatikan dari mana dia dijadikan. Anak-anak kita ini mestinya ditunjukin itu. Maka kalau ada nyanyian itu bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak, itu kan menghias angkasa itu. Diajari tentang bintang, tapi salah, dikira bintang itu kecil, padahal bintang itu besar. Menurut ahli di bidang astronomi lebih besar daripada bumi, hanya letaknya jauh. Sudah benar, tapi keliru. Dikira kecil, padahal besar. Tapi tidak apa-apa. Sudah memikirkan tentang ciptaan Allah. Hendaknya engkau memperhatikan dari apa engkau dijadikan manusia ini. Imajinasi-imajinasi tentang diri kita, tentang Tuhan, ketuhanan, tentang Allah. Ini yang kurang. Anak-anak langsung kita ajak untuk bicara tentang yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Memikirkan yang diberi, barang yang diberikan, bukan yang memberi. Seharusnya anak-anak kita perkenalkan kepada siapa kita ini, lalu kemudian siapa sebetulnya yang menjadikan kita ini. Justru yang menjadikan kita ini yang penting untuk mendapatkan perhatian itu. Nah ini Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata memang kurang sebetulnya kita itu mendapatkan informasi tentang kehidupan kita ini secara lebih utuh, lebih luas, yang lebih mendalam. Akhirnya dengan begitu kita sibuk hanya berebut untuk menjadi mulia di dunia, tetapi tidak mulia di akhirat. Padahal seharusnya yang kita kejar itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Namun juga begini, akhir-akhir ini orang juga sudah mulai banyak diskusi rame kalau kita baca YouTube tentang ketuhanan. Tapi bukan diskusi musyawarah, bertengkar tentang siapa Tuhan. Coba ibu bapak membaca itu, media sosial YouTube, kan banyak orang bertengkar. Kalau seperti Nabi Ibrahim tidak perlu tengkar, tidak apa-apa.
Dia mencari Tuhan tapi dengan cara bertengkar, saling mengolok-ngolokkan orang, saling mengkapir-kapirkan. Padahal dalam debat itu tidak akan ada yang menang. Hanya mungkin merasa menang. Berdebat tentang Tuhan. Kemarin waktu saya ke kampus, yang menjemput saya juga begitu. Menanyakan, sekarang kok rame diperdebatkan tentang Tuhan. Kalau Pak Prof, Imam gimana? Saya jawab tidak perlu diperdebatkan. Sebab berdebat itu juga tidak boleh. Lalu bagaimana caranya? Menggunakan logika sederhana saja sudah ketemu sebetulnya. Menggunakan logika sederhana saja sudah bisa ketemu. Bagaimana logika sederhana? Kalau kita sendiri mencari Tuhan, kan susah. Wong Tuhan itu tidak berbentuk. Tuhan itu tidak berupa. Tuhan itu tidak beralamat. Tuhan itu walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang satupun yang menyerupai, yang menyamainya. Secerdas-cerdas apapun kan juga tidak akan mungkin bisa, tapi lah. Secerdas-cerdas orang tidak akan mungkin sebetulnya bisa dari debat seserem apapun lalu bisa terjawab itu. Karena Tuhan dinyatakan seperti itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Caranya gimana? Kalau begitu caranya gimana? Saya katakan bahwa kata Allah itu kan ada yang membawa, ada yang mengkabarkan. Cari saja orang yang mengkabarkan tentang adanya Allah itu. Yang mengkabarkan ada kata Allah itu siapa sekarang? Yang mengkabarkan ada kata Allah itu siapa? Ternyata yang mengkabarkan itu dia selalu dengan Allah, saya bilang. Selalu bersama Allah, selalu di sisi Allah, selalu disebut namanya ketika nama Allah disebut. Orang yang membawa nama Allah, mengkabarkan nama Allah, dia selalu dengan Allah, bersama Allah, di sisi Allah, disayang Allah, namanya selalu disebut ketika nama Allah disebut. Siapa? Muhammad. Kalau nyari sampean sulit, nyari istri sampean. Nanti lama-lama akan ketemu sampean. Karena istri sampean selalu dengan sampean. Nah, ketemulah Muhammad sebagai Rasul yang membawa, mengkabarkan ada Allah itu. Lalu di mana Muhammad? Agar lebih jelas lagi, Muhammad itu di Madinah, saya bilang. Dimakamkan di Masjid Nabawi, kita ziarah ke sana. Kalau lagi umroh dan haji. Tapi persoalan ini sebetulnya bukan persoalan jasad, adalah persoalan ruh yang Muhammad disebut sebagai Abul Arwah, bapaknya ruh. Di mana itu? Jangan dikarang. Cari Al-Quran. Al-Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Bahwa engkau sebenarnya berada di tempat yang mulia ini adalah di Baitullah yang tandanya Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Di situ. Karena itu untuk mencari Allah, ingatlah itu Baitullah.
Baitullah gaib, cari tandanya. Tandanya apa? Tandanya adalah Ka'bah. Di mana itu? Itu di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itulah maka di Quran dikatakan qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Di situ ada Baitullah. Di situ adalah Muhammad. Bukan fisik, tetapi yang ada di dalam fisik. Nah, akhirnya lalu tempatnya sudah jelas, orang di situ jelas-jelas, lalu kemudian orang di situ ketika nama Allah disebut, nama beliau itulah sebabnya kalau kita mau menyembah Allah, kaum muslimin di seluruh dunia ini selalu menghadap ke tempat ini. Seluruh musola, seluruh masjid di seluruh dunia ini kalau mau menyembah Allah, sholat menghadap ke sini. Tidak ada yang tidak menghadap ke sini. Satu, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura menghadap ke barat, orang Rusia menghadap ke selatan, orang Yaman dan sekitarnya menghadap ke utara, orang Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman menghadap ke timur, menghadap ke satu tempat ini. Ingin menghadap Allah, menyembah Allah, bertemu Allah. Tatkala kita bicara tentang sholat khusyuk, khoshi'in, siapa itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin, sholat khusyuk itu yakin ketemu Allah. Bagaimana menjadi yakin? Karena dia merasa berada di tempat yang mulia ini. Maka lalu dia ketemu. Kita tadi waktu sholat menghadap ke kiblat, menghadap ke Baitullah. Tidak cukup menghadap, merasa berada di Baitullah, berada di tempat yang mulia ini. Ingatan kita. Orang seringkali bertanya, hanya ingat, kan gampang. Siapa bilang ingat itu gampang? Ingat itu sulitnya bukan main. Ingatan kita di sini, maka penyakit hati kita akan dicabut oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang dalam dada ini. Min ghillin. Penyakit hati. Tajri min tahtial anhar. Di tempat yang bawahnya mengalir zam-zam itu. Tatkala dicabut, maka sudah bersih. Itulah inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Karena itu lalu tidak perlu debat, kita tidak perlu debat sebetulnya. Tentang Allah tidak perlu debat. Mencari alamat, di alamat itu ada siapa? Di situ ada Rasulullah. Rasulullah itulah yang mengabarkan Allah selalu dengan bersama. Di sisi disayangi, ketemulah Allah di tempat yang mulia itu. Tapi pembicaraan kita tentu bukan pembicaraan yang bersifat fisik. Adalah yang bersifat batin. Itulah adalah ruh. Akhirnya lalu dengan begitu kehidupan kita itu lalu menjadi damai. Manakala dalam kehidupan kita ini kita menjadi tahu siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Lalu kemudian tahu ciptaan kita, sadar bahwa kita ini umur ini terbatas. Kalau saya ini sudah 70, Pak Iwan itu sudah berapa itu? 40 ya Pak Iwan? 59. Oh 59, saya kira Pak Iwan masih 40 ini. 59 terangnya Pak Wandoyo, 59 ya Pak Wandoyo.
54. Kalau kita dikasih umur 80 kurang berapa itu? Pak Iwan kurang 20 tahun Pak Iwan jadi takmir di sini. Kalau itu 80, tapi juga banyak orang yang umurnya kurang dari 80 gitu kan. Saya 70. Nah, tentu ini mesti harus siap-siap itu. Harus siap-siap, Pak Iwan, kita harus siap-siap segera. Mungkin juga semua. Siap-siap apa? Bekalnya untuk pulang. Bekal untuk pulang. Jalan untuk kembali pulang. Tempat kembali pulang. Manakala kita bepergian, kita sudah tahu jelas bekal pulangnya sudah punya, jalan menuju pulang sudah tahu, tempat kembali kita juga sudah tahu, maka tidak perlu kita ini khawatir, kita susah. Karena itu melakukan perenungan-perenungan seperti ini menjadi penting agar kita tahu tempat kembali, tahu jalan menuju kembali, tahu bekal kembali. Dan kalau itu sudah jelas, maka kita menjadi senang kembali. Tapi kalau kita tidak punya bekal kembali, apalagi masih punya beban, kita masih punya beban untuk kembali, belum punya bekal, tidak tahu tempat kembali, maka lalu kemudian menjadi susah. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kita tidak saja tahu tentang ciptaan Allah, tetapi kita juga tahu dan sadar tentang diri kita ini siapa, tentang Tuhan kita ini siapa, tentang umur kita ini yang terbatas, tentang kita nanti akan kembali. Dan tatkala kita kembali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita tahu bekalnya, tahu jalan kembali, tahu tempat kembali. Itulah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.